Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, santri-santri TPA Ar-Rahim. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tambah semangat. Oke, baik, Masya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang kami hormati para pendamping malam hari ini, para asatidz dan asatizah yang alhamdulillah sudah bersedia untuk mendampingi Ananda dan mengikuti kegiatan mabit ini. Mudah-mudahan sampai besok tetap diberikan kesehatan untuk para guru-guru kalian dan juga anak-anak sekalian yang ikut pada kegiatan camp Quran ini, insyaallah. Yang saya cintai, anakku santri TPA Ar-Rahim, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu, apa yang akan kita ucapkan anak-anak? Kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Sehingga dengan belajar yang insya Allah kita laksanakan, apalagi selama satu hari atau sampai besok ini, kita insya Allah mudah-mudahan nanti menjadi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlullah atau yang disebut dengan keluarganya Allah. Mau dianggap sebagai keluarganya Allah? Coba angkat tangan yang mau jadi keluarganya Allah. Oke, Masya Allah, terima kasih. Oh, yang tidak angkat tangan pengen jadi keluarganya siapa ini? Bukan setan, bukan Ustadz yang ngomong ya. Sekali lagi Ustadz pengen tanya, siapa yang mau jadi keluarganya Allah? Angkat tangan. Masya Allah, terima kasih teman-teman. Ustadz doakan semoga teman-teman semua dan para asatizah di sini dianggap sebagai ahlullah atau keluarganya Allah. Kenapa demikian? Karena kata Allah, keluarga setiap manusia itu ada keluarganya Allah. Oh Ustadz, kok bisa Allah punya keluarga? Dan ditanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa keluarganya Allah itu adalah keluarga orang-orang yang membaca Al-Quran. Pertanyaan Ustadz, anak-anak semuanya membaca Quran? Membaca Al-Quran semuanya? Menghafal Al-Quran? Coba Ustadz pengen tanya, siapa yang sudah hafalannya 10 juz? Gak ada. Yang turun lagi, yang 7 juz? Oh tidak ada. Padahal Ustadz kalau ada Ustadz kasih hadiah. Apa ya? Baju mobil. Enggak jadi. Masya Allah, kalau memang ada Ustadz kan kasih hadiah nanti. Oke, belum ada. Yang 5 juz? 5 juz? Siapa? Kak Azam sama Kak Eza, Masya Allah. Kemarin sudah dapat hadiah nggak, Ustaz? Ya, nanti aja ya, di rumah ya. Jangan sekarang. Ustaz nggak siap kalau sekarang. Sama dengan orang tua kalian kemarin ketika wisuda, mau hadiahnya sekarang apa nanti? Nanti aja gitu. Ustaz mencontoh itu, nanti aja hadiahnya. Baik, yang 4 juz teman-teman. Masya Allah. Kak siapa? Naila ya, Kak Naila 4 juz, Masya Allah. Yang berikutnya yang 3 juz. Oke, siapa aja nih? Nasya, Sasa, Kak Andi, Masya Allah 3 juz. Seperti Ustadz sudah nih hafalannya dan Ustadz. Oke, yang 2 juz. Oke, berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, Masya Allah, 6 orang. Yang 1 juz? 1 juz? Masya Allah, lebih banyak ya.
Yang setengah juz sampai ala-ala, siapa? Sampai ala-ala. Oke, yang sedikit, tambah sedikit ya, karena ini rata-rata sudah yang hampir tuntas juz 30 ya. Yang masih sampai Anas hafalannya? Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Teman-teman serta para asatizah yang saya cintai karena Allah, tentu saya sangat bersyukur malam ini karena ternyata tadi Ustadz itu malam mingguan ceritanya. Iya, malam minggunya Ustadz berbeda sama malam minggunya kalian. Kalau malam minggunya kalian biasanya dangdutan, ya. Ya. Kalau Ustadz tuh melihat, mengamati di mana tempat rame, kenapa rame itu diamati sama Ustadz, diteliti. Terus kemudian ternyata teman-teman tadi di dom itu di situ ada dangdutan, teman-teman. Saya berpikir, masya Allah, mereka ini menikmati dunia dan dengan bermusik, dengan menghabiskan waktunya dan menonton musik-musik yang membuat mereka lalai dan sebagainya. Tetapi di sepanjang jalan tadi, masya Allah, ternyata saya hari ini akan bertemu dengan anak-anak Ar-Rahim yang masya Allah mereka ini dikemkan oleh para gurunya, diizinkan oleh orang tuanya untuk mereka agar supaya mereka bisa membaca Al-Quran dan bahkan menambah hafalan-hafalannya yang terbaik. Maka anak-anakku, beruntunglah kalian yang ada di sini. Kenapa? Karena Allah telah memilih kalian menjadi keluarganya Allah yang terbaik. Oleh sebab itu kita ucapkan Alhamdulillah. Yang berikutnya anak-anakku yang saya cintai, yakini ya, halo. Kalau Ustaz bilang halo, ucapkan apa? Hai. Halo. Hai. Ya. Ada yang masih menulis, tolong taruh dulu pulpennya. Oh, disuruh nulis memang? Disuruh nulis apa disuruh fokus? Fokus. Boleh nulis tapi sambil fokus. Bisa? Ya, gunakan matanya, gunakan telinganya, gunakan tangannya. Itu adalah anak-anak hebat yang mampu menggunakan semua panca inderanya untuk memperhatikan dan sambil menulis, ya, tanpa terganggu dan mengganggu teman-temannya. Yang kedua, teman-teman, selain kita bersyukur kepada Allah, tentu kita harus yakin bahwa hari ini pelajaran yang kita pelajari, yaitu Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal itu adalah kalimat atau semacam ujung atau adalah sumber dari segala ilmu. Ya, yakini bahwa Quran yang kita pelajari itu adalah sumber dari apa? Segala ilmu. Jadi teman-teman, kalau di sekolah belajar matematika, belajar IPA, belajar bahasa Inggris, oh enggak belajar. Ya, nanti mudah-mudahan nanti segera dibuat ya, karena kalau kita pengen jadi sekolah modern itu tidak bisa kalau kita tidak bisa bahasa Inggris. Nanti ayo langsung jawabannya gitu ya. Minimal teman-teman tahu ketika nanti ditanya oleh bule, tahu bule, pernah lihat bule? Itu loh temannya Pak Le. Ya. Minimal ketika dipanggil oleh bule, oh, what's your name? Maka jawabannya adalah my name is. Iya, gitu ya. My name is. Teman-teman, apapun yang kita pelajari, halo. Apapun yang kita pelajari di sekolah kita, maka ada ilmu yang tertinggi yang kita pelajari yang disebut dengan apa, teman-teman? Al-Quran. Oleh sebab itu, Rasul pernah bersabda, Rasul pernah mengingatkan kepada kita. Mungkin ada yang sudah tahu hadisnya. Apa hadis bunyinya tentang sebaik-baik manusia? Siapa yang tahu, teman-teman? Ayo. Sebaik-baik manusia. Ini kelas berapa? Ada yang kelas 6? Oke. Atau kelas 5 atau kelas 1 boleh. Siapa manusia yang terbaik di antara kita? Bukan. Allah kan bukan manusia. Oke. Di antara kita itu ini kamu, kakak, kakek, nenek gitu ya. Itu kan banyak orang tuh. Cek.
Memang Ustaz, memang. Begini memang. Iya. Belum bayar listrik ini. Teman-teman, di antara kita itu ternyata kata Rasul ada yang terbaik. Dipuji oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di antara kita itu ada manusia yang terbaik. Sehingga Rasul mengatakan khairukum, masih ingat? Itu dia. Sekali lagi, coba kita baca teman-teman hadisnya. 1, 2, 3. Khairukum. Artinya, Masya Allah. Coba yang jelas siapa yang mau maju ke sini memberikan artinya. Kalau tadi gitu nggak jelas ya. Coba Ustadz pengen yang jelas. Silakan ya sini. Masuk YouTube, YouTube Ar-Rahim. Nanti dicari sama YouTuber ya. Masjid Ar-Rahim. Ya ini live langsung ya. Kakak coba bacakan tadi hadis kata Rasul sebaik-baik manusia. Ya, silakan. Khairukum. Sebentar, kenalan dulu. Siapa namanya? Nior. Neon? Nior. Neon lampu. Siapa namanya? Nior. Oh, Nior. Nior siapa sih? Nior. Nama Charlie Junior. Oh. Kasih nama keren, ada Muhammadnya kok dibuang Nior. Ulangi lagi, nama lengkapnya siapa nak? Raivan Charlie Junior Saputra. Nah, Charlie Junior Saputra. Ya, pasti laki-laki karena ada putranya ya. Saputri ya, perempuan ya. Kamu. Hai Kak Nior, coba dibacakan hadis tentang sebaik-baik manusia. Ayo. Khairukum ma ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah. Takbir. Allahu Luar biasa. Kak Nior kelas berapa ya? 5. Kelas 5 di mana sekolahnya? Di SD Islam Ar-Rahim. Di mana? Di SD Islam Ar-Rahim. Oh, SD Islam Ar-Rahim. Masya Allah. Di mana itu SD Islam Ar-Rahim? Di Herdua. Apa itu Herdua? Ayo teman-teman yang mau masuk. Coba gimana iklankan sekolahnya kamu? Enggak. Enggak kan? Supaya kamu punya banyak teman yang bisa kamu ajak masuk surga. Ayo teman-teman yang mau masuk Ar-Rahim bisa segera daftar. Masih ada kuota nggak nih? Ayo kasih tahu. Oke, terima kasih kita ucapkan ya kepada Kak Nior. Semoga nanti menjadi yang terbaik ya. Silakan dulu nak. Ya, Masya Allah. Boleh minta hadiah, Ustadz kasih hadiah. Boleh pisang di sebelah sana atau roti? Ayo ambil. Silakan. Hadiah yang lain yang nggak jawab nggak dapat hadiah. Tapi ambil satu aja ya. Pilih satu, pisang atau roti. Oke, silakan. Roti. Masya Allah. Ya, sama-sama. Masya Allah. Oke, teman-teman. Kita ulangi yang dibaca teman kita. Kita ulangi yang dibaca oleh teman kita Nior. Sebaik-baik khairukum. 1, 2, 3. Khair. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Ternyata kata Rasul itu di antara kita ini ada orang baik. Tapi kata Rasul ada yang paling baik. Siapa yang paling baik itu? Adalah yang pertama yang ngapain? Yang ngapain tadi kata hadisnya? Belajar Al-Quran. Nih kira-kira kalau kita ini masuk enggak apa yang dikatakan oleh Rasulullah kira-kira? Masuk enggak? Insya Allah masuk. Luar biasa. Anak rahim itu kalau ditanya masuk enggak? Insya Allah Ustaz masuk. Kalau masuk. Ternyata dia tidak hanya belajar tapi dia hanya pengen makan-makan di sini. Ya, itu enggak belajar Quran nanti. Ya, luar biasa. Karena ini yang pertama dikatakan sebagai orang-orang yang belajar Quran, maka teman-teman juga masuk. Ustadz juga masuk. Kenapa? Ustadz itu dari golongan yang kedua wa'allama dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Nah, Masya Allah. Ini teman-teman, kalau sudah kita pahami bahwa belajar Quran itu adalah pekerjaan yang mulia, adalah ilmu yang terbaik di antara sekian ilmu,
Maka pantas nggak kalau kita sebagai umat Islam tidak belajar Quran? Tidak pantas. Halo. Hai. Tadi kan ada poin ya. Tadi berapa poinnya dikurangi kalau ribut sendiri? Iya, Ustadz akan minta nanti berapa yang harus ditambah, berapa yang harus dikurangi. Yang paling tertib ini satu kelompok ya. Ini kelompok apa nih? Yusuf. Coba Yusuf. Yel-yelnya apa? Yusuf. Maaf ya, ada Ustadz Yusuf kan? Seharusnya tadi ada ketua kelompoknya enggak nih? Ada. Siapa ketua kelompoknya? Nah, ada yel-yelnya enggak? Ya, habis ini buat yel-yel 3 kata. Aku hebat, Allah Akbar. Aku hebat, Allah Akbar ya. Setelah ini mungkin nanti membuat yel-yel ya, supaya nanti lebih bersemangat ya. Oke, ayo. Yang ini kelompok apa namanya? Ali bin Abi Thalib. Ada yel-yelnya? Ali gitu ya. Ya. Yang ini kelompok apa teman-teman? Apa? Siti Saro. Siti Saro itu suaminya siapa? Namanya siapa? Nabi siapa? Astagfirullah. Nabi? Masya Allah. Ada yang tahu? Nabi Ibrahim teman-teman. Ya. Nabi Ibrahim istrinya berapa teman-teman? 2. Nabi Ibrahim istrinya 2. Ya. Insya Allah. Yang pertama tadi, ya tadi salah satunya sudah disebutkan. Yang berikutnya ini kelompok apa? Fatimah Az-Zahra. Fatimah itu siapa sih? Putrinya? Rasulullah Muhammad SAW. Yang terakhir ini kelompok apa? Siti Aisyah. Aisyah itu siapa? Anaknya Ustadz Malik. Aisyah namanya. Istrinya siapa? Istrinya Rasulullah SAW atau yang disebut dengan Ummul Mukminin, ibunya para nabi. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Tadi karena kita sudah yakin gak nih kalau Quran yang terbaik? Angkat tangan yang yakin bahwa Quran ini adalah yang terbaik. Masya Allah, yakin semua ya, terima kasih, turunkan tangannya. Karena teman-teman kita sudah yakin bahwa yang kita pelajari ini yang terbaik. Kira-kira orang yang belajar Quran itu rugi apa untung? Rugi apa untung? Untung. Yang putri belajar Quran itu rugi apa untung? Atau ada yang masih berpikir, Ustadz rugi Ustadz, masa waktunya kita habis untuk duduk-duduk Ustadz, terus kemudian kita pusing menghafalkan Quran. Ada yang masih begitu? Oh enggak. Kalau ada yang begitu langsung bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terbang dia setan-setannya. Kenapa? Takut ya. Panasnya hilang ya. Baik teman-teman. Ya. Karena semuanya kita meyakini, halo. Meyakini bahwa Quran ini adalah yang terbaik, maka tugas kita adalah yang pertama. Tugas kita adalah yang pertama. Yang pertama adalah ngapain? Belajar Al-Quran. Ya. Sudah semuanya belajar Al-Quran? Oke. Belajar membaca Al-Quran. Oke. Angkat tangan yang sudah wisuda Al-Quran. Yang sudah wisuda? 1, 2, 3, 4, 5. Tartil maksudnya yang wisuda tartil. Sudah tartil, bukan tafis ya, ya. Tartil dulu. Tartil. Metode umi ya. 1, 2, 3. Apa lagi? Yang putri belum ada? Ya, oke. Baru 3 orang. Maka teman-teman, yang pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman itu adalah membaca Quran dulu. Ya, membaca. Kenapa? Karena pertama kali, masih ingat gak Rasul ketika menurunkan surah, Allah menurunkan surah kepada Rasulullah, ayat yang pertama kali turun bunyinya apa teman-teman? Halo? Hai. Ada kehidupan kah? Ada. Masih hidup? Masih. Saya pikir belum hidup. Baik, masih ingat gak surah apa yang turun pertama kali kepada Rasulullah? Surah Al-Fatihah. Ya. Al-Alaq. Masya Allah. Kak Azam. Apa bunyinya Kak Azam?
Coba bacakan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah, 100 untuk Azam. Tepuk tangan dong untuk Azam. Oke, Kak Azam, boleh ambil hadiah. Hadiahnya, silakan. Boleh pisang 1 atau roti 1. Nanti kalau sisa sedikit, ucapin apa, Azam? Ucapin apa? Iya, sama-sama Azam. Oh, nambah poinnya itu. Berapa? 1000? Oh, 1. Masya Allah. Nah, teman-teman, ternyata ayat pertama Allah turunkan ngomongnya apa? Iqra. Iqra. Apa artinya Iqra? Baca. Berarti Allah suruh kita baca. Baik baca Al-Qur'annya atau baca ayat-ayat Al-Qur'annya maupun ayat-ayat alam yang Allah turunkan untuk kita. Nah, sekarang tugas kita yang pertama tadi belajar. Belajar membaca apa? Al-Qur'an. Oke, angkat tangan yang masih Umi 1. Umi 1 ada? Enggak ada. Umi 2. Alhamdulillah enggak ada. Umi 3. Umi 3. Kakak kelas berapa? Kelas 2 Umi 3. Ya, lanjutkan lagi. Kelas 3, kelas 2 itu seharusnya sudah Umi 6. Ya, kalau kakak masih Umi 3, tambah kecepatannya seperti pesawat. Gitu ya belajarnya. Jangan seperti siput. Enggak, lambat nanti ya. Siapa lagi tadi yang Umi 3? Kakak kelas berapa nak? Oh, kelas 1 Umi 3 keren. Ya, Umi 3 kelas 1 keren. Kenapa? Targetnya nanti ya sudah harus Umi 3 ya. Syukur-syukur nanti segera kelas 4 ya. Oke, Umi 3, Umi 4. Umi 4. Masya Allah, 1, 2, 3, 4. Oke, Masya Allah, lanjutkan ya. Oke, Umi 5. Umi 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Umi 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Umi Gorib. Gorib. Oh, Masya Allah. Gorib ada 2 orang. Gorib. Yang sudah tajwid. Masya Allah tajwid. Siapa? Raka. Rafi. Oh, Rafa. Rafa sudah tajwid. Masya Allah teman-teman. Terus yang gak angkat tangan ini Umi berapa? Oh, lupa Ustaz nanya. Yang Al-Quran. Masya Allah, rata-rata sudah Al-Quran. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk santri TKA Rahim. Nah, alhamdulillah teman-teman. Bagi yang masih jilid, ayo selesaikan jilidnya. Bagi yang sudah Quran, ayo lanjutkan lagi sampai ke Gorib, sampai ke tajwid, sampai nanti di wisuda Al-Quran. Siap? Siap? Nah, yang pertama tadi membaca. Yang kedua, teman-teman, ya, setelah kita bisa membaca, kita harus mempelajari apa itu isinya, pelan-pelan. Makanya di Umi itu, teman-teman, nanti kalau sudah wisuda Al-Quran, ya ahlan Ustaz Irfan, ya, nanti setelah ini teman-teman kita akan muhasabah sama guru kita Ustaz Irfan. Nanti setelah kita sudah mampu membaca Quran, kita sudah mulai belajar tadabbur Al-Quran, belajar terjemahnya Quran, ya. Nah, kenapa? Karena karena teman-teman, kalau kita mengerjakan sesuatu tapi kita nggak paham itu seperti apa kira-kira? Ya, kakak disuruh ke pasar, tapi kakak nggak paham suruh beli apa sama orang tuanya, suruh ke pasar aja. Akhirnya ngapain? Borong. Iya, borong. Kalau ada yang mau diborong, nanti bingung dia kayak orang, gitu ya. Maka teman-teman sama dengan Quran itu. Kalau teman-teman sudah bisa membacanya, maka lanjutkan ke pemahamannya. Oke, paham? Setelah dibaca ngapain? Dilanjutkan ke pemahaman. Dilihat, misalnya minimal apa? Minimal yang dipelajari itu adalah bacaan sholatnya. Bacaan apa? Misalnya ketika kita bilang Allahu Akbar,
Itu kira-kira apa ya artinya? Ada yang paham nggak? Hah? Alhamdulillah kalau tahu. Dikira Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Nah, padahal kita setiap hari sholat apa tidak? Berapa kali dalam sehari semalam? 6 kali? 5 kali. Jangan nambah-nambah. Nah, kita sholat 5 kali sehari semalam, tapi kita nggak tahu artinya Allahu Akbar itu apa artinya ya. Nah, pasti. Halo? Kalau kita sholat tapi kita nggak tahu artinya, biasanya cuil kiri, cuil kanan, ngobrol. Nanti kita mau kemana ya di sholat? Nah, gitu. Kenapa? Nggak paham. Ya, seperti burung beo. Pernah dengar, pernah lihat burung beo, teman-teman? Ada yang pernah diskusi sama burung beo? Burung, kamu mau kemana? Gitu ya. Ada yang ngajak begitu? Nah, kalau kita ini tidak bisa memahami apa yang kita lakukan, maka kata Rasul, kita ini seperti orang mabuk. Seperti apa? Anak-anak pernah lihat orang mabuk? Dia ngamuk. Kenapa? Nggak nyambung. Stres dia. Kenapa? Ya akalnya sudah habis ya, gara-gara kena minuman keras. Maka teman-teman seperti itu. Kalau kita baca, kalau kita sholat, tapi kita nggak paham apa yang kita baca, maka itu nanti seperti orang mabuk. Maka kata Rasul, kalau kamu mabuk jangan kamu sholat. Ya, maksudnya itu salah satunya adalah kalau kamu nggak paham artinya, ya belajarlah kamu supaya kamu paham apa yang kamu ucapkan. Ya, contohnya yang lain. Selain takbir tadi Allahu Akbar, terus kemudian teman-teman membacanya kabiron, Allahumma ba'id baini. Di sekolah kita ajari ba'id baini atau kabiron. Angkat tangan yang ba'id baini. Ini sekolah rahim semua kan? Oh enggak ya, Ustaz? Ada berbeda dari yang rahim. Oke, terima kasih. Kalau di sekolah kita, tolong disamakan. Ustazah, sudah disamakan bacaannya? Tidak boleh memilih. Kenapa? Sekolah itu tempat standarisasi. Terserah kamu nak, kamu mau kabiron atau ba'id baini. Enggak boleh. Disamakan semua supaya standar ya. Perkara nanti di rumah mau yang ba'id baini atau kabiron, silakan. Paham tuh? Gitu ya. Maka teman-teman ketika kita misalnya kita yang rata-rata kalau yang umum dipakai itu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Itu biasanya sudah dipahami belum kalimatnya apa? Allahu Akbar kabira, apa artinya? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kabiron, ini kan, jangan-jangan ini kenapa kita tidak bisa sholat sempurna? Kenapa kita tidak bisa sholat khusyuk? Karena nggak ngerti. Kata Nabi kayak orang mabuk. Kalian tuh sholat tapi nggak paham ngomong apa sih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu aja. Maka tadi kata Al-Quran, kata Allah, kata Rasul, setelah kalian mampu membaca, ayo tingkatkan lagi kepada pemahaman. Ya. Tingkatkan kepada apa teman-teman? Pemahaman. Nah nanti sama, minimal tadi yang dipahami adalah bacaan yang sehari-hari. Seperti apa? Doa-doa sehari-hari. Teman-teman hafal doa makan? Coba kita baca doa mau makan. Ya Rahmanir-Rahim, Allahumma barik lana wa qina adzabannar. Artinya, gak paham. Padahal kalian makan setiap hari, tapi gak tahu apa artinya. Kata Bung Roma, terlalu. Ya. Nah, ayo. Yang hal-hal penting yang setiap hari teman-teman kita lakukan itu kita pahami. Termasuk di Al-Quran kita. Di Al-Quran kira-kira ayat yang sering dibaca setiap hari itu ayat apa teman-teman? Al-Fatihah. Teman-teman angkat tangan yang sudah hafal ayat 1 sampai 7 ya. Terus dengan artinya ada? Atau gini? Ada Ustaz. Enggak ada. Nah, itu teman-teman minimal Al-Fatihah itu tahu artinya.
An-Nas itu tahu artinya, Al-Falaq tahu artinya, terus kemudian Al-Ikhlas tahu artinya. Tripul itu sudah dipahami, insya Allah luar biasa sholatnya. Ya. Nah, ini penting bagi kita nanti. Ustadz, saya sudah hafal 30 juz. Nah, ayo tingkatkan kepada pemahaman, ya. Pemahaman. Bisa dipahami? Apa yang pertama tadi tugas kita dengan Al-Qur'an? Halo. Membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua apa lagi tugas kita? Memahami. Cara memahami dengan belajar apanya? Arti sehari-harinya, ya. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Nah, makanya nanti di UMI itu teman-teman ada program pasca setelah wisuda yang disebut dengan Turjumanul Quran. Apa? Turjumanul Quran. Turjuman Quran itu artinya terjemahan Quran. Bagaimana? Ini contohnya. Ada yang hafal nggak? Ada yang pernah mendengar turjuman Quran? Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan, Al-Alamin seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Masya Allah, sampai Allah dolin seperti itu, lancar, tartil bacanya, keren. Keren kan? Makanya karena keren, tepuk tangan untuk kita semua. Halo, yuk, tepuk tangannya mana? Masya Allah. Ya gitu teman-teman. Ayo lanjutkan nanti belajar kita. Jangan merasa Ustadz saya sudah hebat nih, sudah hafal 3 juz. Saya lebih hebat lagi Ustaz, hafal 5 juz. Juz apa saja? Juz apel, juz apokat, juz tomat, juz mangga, juz melon. Itu mah juz yang kita minum ya. Oke teman-teman, itu yang kedua. Tadi apa yang kedua teman-teman? Mentadabburi. Kemudian penting juga teman-teman yang ketiga. Ayo nanti ditanya, kalau yang bisa jawab biasanya dapat poin ya katanya. Yang ketiga itu adalah kita bisa mengamalkan isinya. Mengamalkan apa? Mengamalkan isi Al-Quran itu penting teman-teman. Tidak apa-apa teman-teman kita ini tidak bisa hafal sampai 30 juz, tapi setiap surah, setiap ayat itu dipahami, kemudian diamalkan. Misalnya nih, halo, ya, contohnya nih, yang biasa kita lakukan dalam misalnya surah yang tentang kurban itu surah apa teman-teman? Tentang kurban? Fasalli li rabbika wanhar. Nah, mengamalkan satu surah itu keren. Misalnya satu ayat, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah kalian. Coba bayangkan, kalau kita mengamalkan setiap ayat itu, pastilah tidak ada di antara kita yang tidak sholat 5 waktu. Teman-teman sholat 5 waktu apa tidak? Coba angkat tangan yang sholatnya lengkap. Ayo, jujur kacang hijau lah ya. Masya Allah. Yang masih lengkap dari berapa orang nih Ustaz yang hadir? 38, Masya Allah. Yang sholatnya lengkap coba Ustaz hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 20. Ustazah, tolong yang sholatnya lengkap ini bintangnya ditambah 10. Iya. Berapa kesepakatannya? Bintangnya? Tambahin 5 lah, biar tidak terlalu bengkak nanti. Bonus dari Ustaz itu, ya. Termasuk tadi Ustazah yang menjawab dapat hadiah dari Ustaz itu kasih bonus, ya. Alhamdulillah. Iya. Teman-teman, itu saja suruh sholat sama Allah, kita nggak bisa sholat dengan baik. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkan Al-Quran tadi, ya.
Fasholli li rabbika wanhar. Misalnya ada wanhar, berkurbanlah kamu. Angkat tangan yang sudah pernah berkurban orang tuanya. Kurban. Kurban Ustaz. Kurban apa? Kurban perasaan. Ya, 1, 2. Ya, yang lain aja ayah bundanya untuk berkurban. Ya, minimal bersedekah. Ya, bersedekah, sembelih ayam, sembelih kambing. Kalau nggak ada yang baca doa, undang ustadz-ustadznya untuk baca doa, undang teman-temannya untuk makan bersama, bersedekah bersama. Oke ya. Ini teman-teman yang ketiga, mengamalkan, penting. Percuma kita itu menghafal Al-Quran 30 juz, tapi mohon maaf, suka kelahi dengan temannya. Ada temannya sedikit senggol, ada kelahi. Ya. Atau juga sama, suka ngambil barang tuanya temannya, padahal dia hafal misalnya 2 juz, tapi kok ada pulpen temannya bagus, kok diambil. Kira-kira sudah mengamalkan isi Al-Quran atau belum itu? Belum. Ada kopiah temannya, kok kayaknya keren ini kopiah teman ini, diambilnya, dibawa pulang, masukkan ke dalam tas. Ya, na'udzubillah. Apakah sudah mengamalkan isi Al-Quran yang seperti itu? Belum ya teman-teman. Nah, ini penting. Mengamalkan isi Al-Quran itu penting teman-teman. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang menghafal Quran, tetapi kita masih suka mengolok-olok teman, membuli teman, terus kemudian menyakiti teman, menyakiti orang tua, menyakiti guru, menyakiti semua. Itu tidak Allah cintai perbuatan yang seperti itu. Oke? Siap menyayangi teman kita? Oke, siap menyayangi guru kita? Siap menyayangi orang tua kita? Oke, yang terakhir teman-teman, penting juga, selain 3 hal tadi, selain pertama ngapain? Yuk, ingati? Membaca Al-Quran dengan baik dan benar, belajar ya. Kemudian yang kedua, memahami isi kandungan dalam Al-Quran. Yang ketiga ngapain? Amalkan. Kalau sudah paham, oh iya ya, katanya siapa yang berbuat baik, 1 kebaikan dibalas berapa? 10 kali kebaikan. Ya. Siapa yang sholat berjamaah diberikan pahala berapa kali derajat? 20 derajat. Berarti kita sholatnya di rumah atau di masjid? Masjid. Berarti itu mengamalkan isi Al-Quran atau apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, jangan sampai udah kita tahu kalau salat sendiri dapat 1, salat masjid di masjid dapat 27, kita milih yang mana? Dapat 1 atau 27? 27. Teman-teman dikasih kambing sama onta, milih kambing apa onta? Onta. Cerdas. Teman-teman dikasih kambing sama telur, teman-teman milih telur apa kambing? Ya tergantung Ustaz, saya nggak bisa makan kambing. Iya. Oh. Gitu ya teman-teman. Ya, isi Al-Quran diamalkan. Dan yang terakhir teman-teman tentu bisa jadi ini juga yang pertama, tetapi ini juga penting untuk senantiasa menghafal isi Al-Quran. Ngapain? Menghafalkan isi Al-Quran. Kenapa menghafal? Karena Al-Quran ini sudah Allah bilang bahwa Quran ini senantiasa akan terus hidup di setiap dada-dada kita. Setiap umat Islam, jika memang dia mempelajari Al-Quran, maka insya Allah dia akan tanamkan. Jika dia punya niat yang baik, maka insya Allah mereka akan diberikan kekuatan dalam menghafal Quran. Maka salah satunya ini, seperti yang kita lakukan hari ini, yaitu menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Ayo, hafalannya terus ditingkatkan setiap hari. Minimal teman-teman, setiap hari itu 1 ayat. Misalnya sekarang, Bismillahirrahmanirrahim. Besok tambah lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Besok diulang lagi ayat 1 sama 2-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wes cukup dulu. Kalau masih penasaran tambah lagi begitu. Sama yang juz 29 misalnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tahan dulu. Ulangi lagi. Besok tambah lagi. Ulangi lagi. Jangan nambah. Lupa ngapain? Lupa ngulangi. Makanya jadi hafalannya lupa. Ustaz, saya sudah hafal 30 juz. Tapi sisa berapa? Sisa 1 juz.
Itu pun juz alquran. Nah, ya kayak gitu. Ini teman-teman penting untuk senantiasa kita lakukan 4 hal cara kita untuk mencintai Quran. Oke, ulangi. Yang pertama ngapain yuk? Membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, Ustaz ulangi, membacanya itu bahasanya sekarang membaca. Gak boleh begitu ya. Tapi membacanya dengan baik dan benar. Ya. Yang kedua ngapain teman-teman? Pahami. Udah mulai buka. Artinya itu apa ya? Jadikan kita apa? Minimal apa yang harus kita pahami teman-teman? Ustaz bilang tadi minimal apa? Isi Al-Quran. Iya, isi yang seperti apa yang harus kita pahami? Yang harus kita pahami itu minimal kegiatan kita setiap hari-hari. Contohnya, mau makan, apa doanya? Allahumma barik lana. Paham gak itu doanya apa artinya? Mau tidur, apa bunyi mau tidur? Bismikallahumma ahya bismika amut. Yang kayak gitu-gitu setiap hari itu pahami. Mau ke kamar mandi, nah, itu meskipun bukan Quran kita pelajari, pahami. Setiap hari yang kita kerjakan kita pahami, ya. Doa-doa yang kita baca setiap hari kalau bisa kita pahami. Kemudian yang ketiga apa teman-teman? Mengamalkan. Ya, mengamalkan isi Al-Quran. Kalau kata Nabi, ya, kalau kata Nabi kita masuk ke masjid itu pakai kaki kanan, kita masuknya pakai kaki kanan atau kaki kiri? Berarti pastikan ini saya mau masuk masjid atau masuk kamar mandi. Itu ingetin hadisnya apa ya? Kalau kata Nabi, kalau kamu masuk kanan, kalau keluar kiri, kalau ke masjid. Tapi kalau ke kamar mandi, masuk kiri, keluar dan baca doa. Itu harus kamu baca setiap hari dan kamu pahami. Insya Allah setiap yang kita lakukan itu nikmat rasanya. Apa teman-teman? Nikmat, nyaman. Kalau kita tidak melakukan pasti nggak enak. Nggak enak saya. Kenapa? Tadi lupa berdoa. Ulangi lagi kayak gitu ya. Dan yang terakhir apa ya teman-teman? Setelah mengamalkan, yang keempat tadi